Halo teman-teman, kemarin tanggal 14 Desember kita bikin webinar kan ya, dan banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, dan gue sudah menjanjikan akan gue jawab di video YouTube ya, jadi gue akan jawab sekarang aja, dan hanya beberapa dulu ya, dan satu-satu akan gue jawab di video-video ya di YouTube, berhubung pertanyaan bagus-bagus ya teman-teman ya, dan gue akan langsung share aja. Ini beberapa pertanyaan yang baru akan gue jawab di video ini dan akan gue lanjutkan di video-video berikutnya. Yang pertama dari Bapak Eka Sudira Wirawan ya. Jadi tarif normal warung Madura berapa persen? Nah, jadi yang pertama adalah Bapak perlu buka per 17 tahun 2015 di lampiran 1. Nah, di situ cari Pak yang namanya pedagang eceran makanan gitu. Makanan atau rumah tangga atau apapun lah. Nah, carilah tabel KLU yang persentase keuntungannya itu sama atau mendekati dengan kebenaran dari usaha Bapak, gitu ya, sesimpel seperti itu. By the way, PPh final 0,5% itu diperpanjang 1 tahun, Pak ya. Jadi, tidak perlu mikirin norma dahulu di tahun 2025. Nggak usah dulu ya. 2025 belum perlu mikirin norma karena PPh final 0,5% diperpanjang 1 tahun ya. Oke Pak ya, jadi lupakan mengenai norma karena masih akan ada PPh final, masih dikasih napas 1 tahun ya oleh Ibu Menteri kita tercinta, oke. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu Elwati Septiana, kok kalau faktur pajak masukan sudah ada di pre-populated, apakah kita sudah harus bayar PPh 23-nya? Jika faktur pajak itu adalah faktur pajak untuk jasa? Jawabannya belum perlu ya. Pemotongan PPh 23 atas supplier atau vendor jasa biasanya dipotong ketika kita membayar, gitu ya. Bukan ketika terima invoice. Biasanya seperti itu. Jadi tunggu nanti ketika Ibu mau bayar, barulah potong PPh 23, contohnya 2%. Nah, terus ditransfer uang 98%-nya, terus buat bukti potong PPh 23 diberikan kepada si supplier ya. Nah, masanya bagaimana? Masa atau bulan dari Bupot PPh 23 adalah masa ketika dibuat ya, bukan masa dari invoice. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kekacauan ketika ini melewati tahun pajak. Tetapi ya seperti itulah faktanya ya, seperti itulah cara kerjanya. Jarang-jarang orang bikin bukti potong langsung ke tanggal invoice, karena bisa terlambat kan, kalau dia bayarnya 3 bulan kemudian, berarti kan dia bikin bukti potong untuk 3 bulan yang lalu, kan nggak mungkin, jadi terlambat. Nah, biasanya orang nggak mau. Jadi PP23 biasanya cenderung dibikin ketika, membayar. Artinya, walaupun dia sudah muncul di pre-populated, walaupun dia sudah muncul sebagai pajak masukan, tetap dia tidak dibikin bukti potong, seperti itu. Nanti akan ada perbedaan dong, akan ada time difference ya, perbedaan waktu antara invoice diterbitkan, dengan ketika bikin bukti potong. Nah, perbedaan waktu ini bisa dijelaskan melalui penjelasan gitu ya, tidak tidak akan jadi masalah kalau kita betul-betul rapi gitu ya. Apakah boleh kita bikin bukti potong langsung pada saat invoice? Jawabannya boleh dan itu bagus sekali, cuman banyak orang tidak mau, gitu ya. Kemudian yang ketiga, terakhir dulu ya, jadi nanti kita akan bikin bikin video-video lagi seperti ini. Ibu Cynthia Pradipta, jika dividen sudah lebih dari 3 tahun diinvestasikan, itu artinya sudah tahun keempat bebas pajak kan? Jawabannya betul-betul ya. Jadi kapan sih jangka waktu 3 tahun tersebut? Nah, paling mudah hitung 3 tahun sejak hari pertama memasukkan SBN. Jadi contoh, Dividen dividen diterima tanggal anggaplah 10 Mei gitu ya, 2024 gitu ya. Kemudian diinvestasikan di deposito tanggal anggaplah 20 tanggal 20 bulan November contohnya. Contoh nih ya. Nah, artinya 3 tahun dimulai dari 20 November 2024 sampai dengan 19 November 4567 2027. Nah,
Setelah tanggal 19 November 2027, barulah uang itu bebas diambil, dipakai untuk belanja bebas saja. Tidak perlu ditahan lagi di instrumen investasi. Kira-kira seperti itu. Bagaimana pelaporannya? Bagaimana lapor e-reporting-nya? Jawabannya, laporan ke-1 adalah 31 Maret 2025, laporan kedua dan ketiga kita lihat nih. Laporan kedua adalah 31 Maret 2026, laporan ketiga adalah 31 Maret 2027, begitu ya. Tetapi kan sebenarnya 3 tahun belum selesai di Maret 2027, bagaimana nih? Nah, nanti coba aja di laporan keempat, tanggal 31 Maret, eee, Maret 2028. Tetapi, uangnya sudah boleh diambil di 19 November 2027. Nah, kalau tidak ada menu untuk lapor keempat di 2028, maka, sudah anggap beres sajalah, nggak usah dipusingin lagi, kemungkinan besar tidak akan dipermasalahkan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ini hanya sedikit saja yang sudah gua jawab, ya kan gua bikin video-video lagi berseri untuk menjawab pertanyaan teman-teman di webinar kemarin ya, tanggal 14 Desember yang belum terjawab ya. Buat teman-teman yang mau bergabung dengan membership kita, silakan masuk ya ke membership kita di website www.pajaksmartvip.com ya, atau pajaksmart.com/VIP juga bisa ya untuk masuk ke membership kita, supaya kita bisa ketemu terus setiap hari Jumat malam kita ketemu dengan teman-teman para membership. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.